Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pak Koding, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Pak Koding, Home of New Programmers. Ya, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ya, eh, dan tetap semangat belajarnya. Oke, teman-teman yang masih baru di dunia pemrograman, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi, ya. Eh, tapi di video ini saya hanya akan membahas mengenai bagaimana cara pendeklarasian fungsi, kemudian bagaimana cara pendefinisiannya, dan bagaimana cara memanggil fungsi tersebut. Untuk pembahasan lebih mendalam akan saya bahas di video berikutnya, ya. Oke, langsung saja kita buka materinya. Pasti teman-teman yang masih baru ya, bertanya-tanya, "Fungsi itu apa sih? Ini kok kayak matematika ya?" Nah, jadi di dalam pemrograman kita, juga mengenal, fungsi ya. Jadi fungsi jadi fungsi ini merupakan kumpulan perintah ya, kumpulan perintah atau statement yang dikelompokkan ke dalam suatu blok program untuk menyelesaikan suatu tugas khusus tertentu atau tugas spesifik, ya. Jadi, di dalam sebuah program itu, eee, biasanya akan, ada fungsi-fungsi tertentu yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu masalah khusus, ya. Contohnya misalnya seperti ini, saya ingin membuat sebuah program, di mana, program ini akan menghasilkan output berupa gambar, kotak dan, kotak ini memiliki warna, ya. Jadi, output-nya adalah, gambar kotak dan kotaknya memiliki warna ya, entah terserah warna apapun itu. Nah, eee, saya bisa membuat 2 fungsi di dalam program yang saya buat ini untuk menghasilkan output tadi. Yang pertama adalah saya bisa membuat fungsi untuk menggambar kotak dan saya juga bisa membuat fungsi untuk mewarnai, ya. Nah, dengan begini, nah itu akan, programnya akan lebih mudah, terbaca, kemudian fungsinya bisa kita gunakan berulang kali, ya. Jadi intinya ingat, fungsi di sini merupakan kumpulan perintah, ya, kumpulan perintah atau statement yang dikelompokkan ke dalam satu blok program untuk menyelesaikan satu tugas khusus tertentu. Jadi fungsi itu mengerjakan suatu tugas khusus tertentu. Eee, Kemudian kenapa kita membutuhkan fungsi? Ini tadi yang sudah saya singgung. Yang pertama, jika kita menggunakan fungsi di dalam program kita, ya, itu kode program yang kita, buat akan lebih mudah untuk kita pahami, untuk dipahami ya, bukan hanya oleh kita sebagai pembuatnya, tetapi, mmm, orang lain yang akan mempelajari kode dari program yang kita buat, ya. Kenapa? Karena itu tadi, kita sudah memecahnya menjadi sub-sub program ya. Saya menyebutnya fungsi ini sebagai sub-sub program, di mana sub-sub program ini akan saling bekerja sama nantinya. Jadi masing-masing punya tugas nih, ya kan? Nah, hasil tugas mereka kan digabungkan kembali, diolah kembali untuk menghasilkan satu output yang, lebih, apa ya, yang menjadi tujuan, utama dari program ini secara keseluruhan, ya. Jadi saya bisa juga kita menyebutnya dalam tanda kutip sebagai, sub-sub program di dalam program ini, ya. Nah, dengan begitu, kode program yang kita buat itu lebih mudah untuk dipahami, ya, karena jelas pembagiannya. Kalau tidak menggunakan fungsi, maka kita akan kesulitan untuk, membaca kodenya, ya. Oke, kemudian, yang kedua adalah, fungsi ini mudah untuk digunakan kembali. Jadi ketika misalnya kita ingin, eee, menggunakan fungsi ini untuk kedua kalinya, yaitu kita tinggal memanggil fungsinya saja, tidak perlu menuliskan kembali fungsinya. Kemudian yang ketiga, menghemat baris perintah. Ini jelas. Kenapa? Karena, eee, anggaplah saya, mau membuat
yang tadi ya, yang di awal kotak. Saya mau menghasilkan output gambar kotak yang telah diwarnai itu sebanyak 1000 ya, 1000 gambar kotak. Nah, kalau misalnya untuk membuat gambar kotak dan yang telah diwarnai itu, untuk satunya itu kita membutuhkan 5 baris kode program, 5 baris kode atau 5 baris perintah. Berarti kalau dikali 1000 jadinya kan 5000 baris, ya kan? Nah, dengan adanya fungsi ini kita bisa menghemat. Nah, anggaplah misalnya fungsinya cuma butuh 4 baris atau 5 baris juga. Nah, tinggal memanggil fungsi ini, nah itu kita bisa mencetak sebanyak apapun yang kita mau, ya. Jadi, kita bisa lebih menghemat baris perintah. Nah, ini juga akan tentu akan, eee, menghemat, penggunaan memori, ya kan. Dan masih banyak, manfaat-manfaat lain dari penggunaan fungsi ini ya, yang bisa teman-teman cari sendiri. Kemudian, oh ya ini, di dalam C++ fungsi dibedakan menjadi 2 yaitu, user defined function dan built-in function ya. Jadi kalau, user defined function ini adalah fungsi yang didefinisikan sendiri, ya, fungsi yang dibuat sendiri. Kita sebagai programmer yang mendefinisikannya. Sedangkan kalau built-in function, ini adalah fungsi yang siap pakai yang telah disediakan oleh compiler. Nah, untuk menggunakan fungsi ini, kita perlu memanggil library-nya. Tapi untuk video kali ini kita tidak akan membahas built-in function ini, kita akan membahasnya secara khusus di video-video berikutnya. Pada video kali ini kita akan fokus ke user defined function, ya. Oke. Nah, eee, untuk dapat membuat fungsi dan menggunakannya, ada 3 hal yang teman-teman perlu pahami. Yang pertama adalah bagaimana cara mendeklarasikan, bagaimana cara mendefinisikan, dan bagaimana cara memanggil sebuah fungsi, ya. Eee, oke, sekarang kita masuk ke pendeklarasian fungsi. Di pendeklarasian fungsi itu tidak, sembarangan ya, tentu ada aturan penulisannya ya, atau sintaksnya. Ya, sama seperti yang, biasa saya jelaskan, setiap, misalnya kalau kita ingin mendeklarasikan variabel, itu ada sintaksnya juga, tidak boleh sembarangan. Nah, sama dengan mendeklarasikan fungsi ini. Untuk mendeklarasikan suatu fungsi itu, ada sintaksnya juga. Ini tidak boleh terbalik-balik ya. Jadi sintaksnya adalah tipe nilai baliknya apa, kemudian nama fungsinya apa, kemudian daftar parameternya apa saja, ya. Nah, tipe nilai balik ini bisa diisi dengan jenis tipe data, misalnya integer, float, ya, dan tipe data lainnya, tergantung kebutuhan. Ya, jadi tipe nilai balik ini maksudnya adalah ini kan kita kan memanggil sebuah fungsi kan. Kalau kita memanggil sebuah fungsi, tentu kita meminta fungsi ini melakukan sesuatu sehingga menghasilkan suatu output, ya kan? Nah, kalau outputnya itu eee, ada, maka outputnya akan dikembalikan eee, perintah pemanggilnya, ya. Tapi sebenarnya ada juga fungsi yang, tidak memberikan nilai balik, ya. Yaitu, kalau tidak memberikan nilai balik berarti di sini diisi dengan void, bukan integer, bukan float, dan lain-lain, tapi void. Tapi kalau fungsi ini memiliki nilai balik, maka nilai baliknya itu, di sini, di tipe nilai balik ini harus diberikan satu, tipe data sesuai dengan nilai baliknya. Apakah itu integer, atau tipe data yang lain. Sedangkan di nama fungsi ini ya sama pada saat kita mendefinisikan suatu nama variabel ya. Jadi ingat aturan pemberian nama identifier eh, dalam C++, aturannya sama. Kemudian daftar parameter ini diisi dengan variabel yang akan menampung nilai argumen dari perintah pemanggil. Ya, jadi parameter ini
ya. Di sini daftar parameter. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan tiga eh, tiga data ya, tiga data yang berbeda untuk diolah di dalam fungsi ini, maka kita perlu mendeklarasikan tiga variabel di bagian parameter ini, ya. Oke. Parameter ini boleh kosong jika memang tidak diperlukan, ya. Boleh kosong, tetapi tetap tanda kurung ini tetap ada, ya, tapi isinya kosong. Oke. Nah, mungkin masih bingung, teman-teman. Sekarang saya berikan satu contoh penerapannya. Di sini ada sebuah contoh pendeklarasian fungsi, yaitu fungsi penjumlahan. Ini nama fungsinya ya. Jadi nama fungsinya adalah fungsi penjumlahan. Kemudian tipe nilai baliknya adalah bertipe integer. Artinya, fungsi ini nantinya akan mengembalikan nilai bertipe integer ke perintah pemanggilnya. Tipe nilai balik itu maksudnya seperti ini. Misalnya ya, Eee, saya, eee, saya misalnya, eee, punya anak, terus saya, minta anak saya untuk membeli minyak di warung. Nah, saya beri anak saya uang misalnya lima ribu, ya kan. Nah, terus anak saya ini ke warung beli minyak dan minyaknya dikembalikan ke saya, ya kan. Nah, minyak yang dikembalikan ke saya itulah yang dimaksud sebagai nilai balik, kalau dalam analoginya dalam pemrograman ini, ya. Nah, uang tadi itu adalah parameternya. Uang yang saya berikan itu adalah parameternya. Setelah diolah, nah dikembalikan berupa minyak. Nah, kalau di pemrograman ini, misalnya saya mengirimkan dua buah nilai lalu diolah dan hasilnya akan dikembalikan dalam bentuk integer ke perintah pemanggilnya. Kalau masih bingung, sebentar ada contoh program, tenang saja. Belajar memang seperti itu. Jika baru di awal ya mungkin akan, terasa sedikit, ya sedikit, sulit untuk dipahami. Tapi yakin saja jika diulang-ulang dan kita rajin mencari sumber, membaca berbagai referensi, itu akan mudah untuk dipahami. Oke, mmm, jadi ini ya untuk contoh sintaks, 1 yaitu pendeklarasian fungsi. Nah, ini baru pendeklarasiannya ya. Sekarang, bagaimana pendefinisian badan fungsi? Bagaimana kalau kita akan mendefinisikan badan fungsinya? Jadi, ini adalah sintaks untuk mendefinisikan suatu fungsi. Nah, kalau kita lihat di sintaks ini, itu sudah ngikut juga sebenarnya pendeklarasiannya ya. Ini sebenarnya adalah bagian pendeklarasian. Nah, ini adalah badan fungsinya ya. Ini adalah badan fungsinya. Nah, di badan fungsi inilah nantinya perintah-perintah yang akan dieksekusi kita simpan, di mana perintah-perintah ini akan saling bekerja sama, kemudian akan mengolah data yang masuk dan menghasilkan output, ya. Nah, output inilah yang dimaksud sebagai output dari fungsi eh, yang akan dikembalikan ke pemerintah, ke perintah pemanggilnya jika memang diperlukan. Nah, sekali lagi kalau misalnya fungsi ini tidak memiliki nilai balik, maka eee, berarti di tipe nilai baliknya diisi dengan void. Ya, sebentar ada contohnya lah, ya. Intinya sintaksnya seperti ini, oke? Sintaksnya seperti ini. Contoh misalnya. Nah, di sini ada fungsi penjumlahan, ya. Nama fungsinya adalah penjumlahan, tipe nilai baliknya adalah integer. Kemudian fungsi ini memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B yang sama-sama bertipe integer. Kemudian di dalam proses fungsi ini ada proses penjumlahan antara variabel A dan B ya. Variabel A dan B ini dijumlahkan kemudian hasilnya disimpan di C. Di mana C ini dideklarasikan dengan menggunakan tipe data integer. Nah, kemudian di sini ada return C, artinya return ini berarti bahwa kita akan mengembalikan nilai dari variabel C ini ke perintah pemanggil fungsi ini, ya.
Nah, ini kaitannya. Kenapa di sini integer? Karena yang dikembalikan adalah variabel C, di mana variabel C ini bertipe integer. Kalau variabel C ini bertipe float, maka di sini sebaiknya bertipe float juga, ya kan? Karena yang dikembalikan adalah variabel C. Oke? Jadi ini harus sama. Jadi tipe data di sini harus sesuai dengan nilai yang dikembalikan oleh hasil nilai yang akan dikembalikan yang diambil dari output hasil pemrosesan di dalam fungsi ini, ya. Kemudian sedangkan nilai mungkin ada yang bertanya di sini nilai A dan B itu didapat dari mana? Nah, nilai A dan B ini akan didapatkan dari argumen pada perintah pemanggilnya, ya. Jadi kalau pada fungsi ini disebut sebagai parameter, tapi kalau dalam perintah pemanggilnya ini disebut sebagai argumen. Sebentar, ada contohnya ya. Oke, kemudian eh, bagaimana cara memanggil fungsi? Ya, sintaks memanggil fungsi itu sangat sederhana. Jadi tinggal sebut saja namanya, kemudian apa daftar argumennya apa saja, ya. Kalau fungsinya punya 3 parameter, berarti kita akan mengirimkan 3 nilai argumen, ya. Oh ya, jadi nama fungsi ini diisi dengan nama fungsi yang akan dipanggil dan harus sama persis dengan nama fungsi yang akan dipanggil, ya. Sama seperti kalau teman kita kalau kita tidak memanggil sama persis dengan namanya, ya, itu tidak akan menoleh ke kita, tetapi kalau sama ya dia akan menoleh ke kita. Nah, sama dengan fungsi. Kalau fungsinya itu misalnya namanya adalah penjumlahan, maka di sini diisi dengan penjumlahan. Oh ya, perhatikan huruf besar kecilnya ya, karena itu akan berpengaruh. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya kita sudah mendeklarasikan sebuah fungsi di sini ya, yaitu fungsi penjumlahan dengan 2 parameter yaitu A dan B ya. Nah, berarti untuk memanggil fungsi ini perintahnya seperti ini dengan mengikuti sintaks tadi, yaitu sebutkan nama fungsinya apa, yang ini sudah sesuai kan? Kemudian kirimkan nilai argumen sesuai dengan banyaknya parameter yang ada di fungsi yang sudah kita bentuk ini. Kemudian pastikan tipe data dari nilai yang dikirim itu sama persis dengan tipe data pada parameter fungsi, ya. Jadi kalau di sini integer, maka di sini juga nilai yang dikirim harus bertipe integer. Oke? Nah, jadi sintaksnya sangat mudah, ya. Cukup menyebutkan namanya, kemudian nilai argumennya. Oh ya, ini 5 ini akan masuk ke A ya, kemudian 10 masuk ke B. Jadi penerimaannya sesuai dengan urutan, ya. Jadi kalau ada 3 parameter, maka di sini ada 3 argumen dan nilainya akan masuk sesuai urutan, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke contoh program penggunaan fungsi, ya. Mmm, nah, ada 2 cara sebenarnya untuk menambahkan fungsi di dalam program. Ya, yang pertama adalah fungsi di bawah blok fungsi main. Karena ini ada perbedaannya, jadi saya perlu menjelaskan. Ya, oke. Nah, sekarang di layar teman-teman sudah ada contoh program bagaimana penggunaan fungsi ya. Nah, jadi pada program ini, di program ini program sederhana untuk menjumlahkan 2 buah nilai ya, lalu kemudian hasilnya akan ditampilkan ke layar. Eee, pada proses penjumlahannya itu kita lakukan dengan membentuk sebuah fungsi. Nah, sekarang kita lihat. Pada program ini adalah area dari fungsi main, ya. Di dalam fungsi main ini di baris 7 kita mendeklarasikan variabel X, Y, dan Z. Di baris ke-8 dan 9 kita menginisialisasikan nilai ke variabel X dan Y, di mana 5 masuk ke X, 10 masuk ke Y. Nah, di baris ke-11 kita memanggil fungsi penjumlahan, di mana nilai balik dari fungsi penjumlahan ini akan disimpan ke variabel Z, ya. Oke.
Nah, di sini kita lihat fungsi penjumlahan itu didefinisikan di bawah dari fungsi main, ya. Nah, karena kita mendefinisikan barang fungsinya di bawah fungsi main, maka kita harus membuat suatu pendeklarasian khusus dari fungsi ini. Nah, itu dapat kita lihat di baris keempat. Ini juga kadang disebut sebagai prototipe dari fungsi, ya. Kenapa harus dideklarasikan di awal? Karena ketika fungsi ini dipanggil, ya, dieksekusi, tentu kompiler akan mencari yang mana yang dimaksud dengan fungsi penjumlahan. Nah, kalau ini dihapus, maka akan terjadi error karena kompiler tidak akan mengenali fungsi yang dimaksud karena belum pernah dideklarasikan. Sama dengan variabel ini. Kalau variabel ini belum pernah dideklarasikan sebelumnya, maka kita tidak bisa menyimpan nilai apapun ke dalamnya. Begitupun dengan fungsi. Jadi fungsi itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, pendeklarasiannya akan dibuat khusus seperti ini di awal program di atas blok fungsi main jika kita mendefinisikan fungsinya di bawah blok fungsi main, ya. Oke, ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi, ya. Ini untuk lebih memahami saja alurnya, ya. Kemudian di sini ini tadi error, ya. Ya. Jadi, ini adalah cara yang pertama, ya. Cara yang pertama. Oke, kita lihat variabelnya. Nah, di sini bisa kita lihat, teman-teman bisa lihat, pada saat ini sudah dieksekusi, yang baris ketujuh ini, maka kompiler akan mengenali variabel yang dimaksud karena sudah dideklarasikan, ya kan? Oke. Kemudian baris berikutnya X diisi dengan nilai 5, 5 masuk ke variabel X, kemudian eh, Y masuk ke 10, 10 masuk ke Y, maksud saya. Oke, ya. Nah, kemudian di sini penjumlahan akan dipanggil, ya. Perintah penjumlahan akan dipanggil, fungsi penjumlahan maksud saya akan dipanggil dengan mengirimkan argumen X dan Y, di mana X itu berisi 5 dan Y berisi 10, ya kan? Kemudian setelah indeks eksekusi maka proses pengeksekusiannya akan melompat ke dalam fungsi penjumlahan. Nah, kita lihat di sini variabel A sudah berisi 5 dan variabel B sudah berisi 10. Dari mana ngambil nilai ini? Ya, dari sini. Ya, X tadi kan bernilai 5 dan Y kan bernilai 10. Maka sesuai urutan nilai X akan masuk ke variabel A dan nilai Y akan masuk ke variabel B. Oke? Kemudian setelah ini dieksekusi, maka seharusnya nilai 15 masuk ke variabel C, ya. Sekarang kita lihat. Nah, 15 masuk ke variabel C. Nah, di sini ada perintah return C. Return C berarti kembalikan nilai C ke perintah pemanggil fungsi penjumlahan, yaitu di baris ke-11 di sini. Sehingga nilai 15 nantinya akan masuk ke variabel Z, ya. Sekarang kita lihat. Nah, Z masuk 15 kan? Nah, karena itu diterima dari nilai kembalian, nilai balik dari fungsi ini, ya, yang kemudian disimpan ke variabel Z. Oke. Nah, setelah sampai di sini, nilainya disimpan di variabel Z, baru kemudian di baris ke-13 kita menampilkan nilainya, ya, sehingga outputnya kurang lebih seperti ini. Aduh, kita klik. Nah, outputnya seperti ini. Hasil penjumlahan 5 dan 10 adalah 15. 5 ini diambil dari sini, dan 10 diambil dari sini, dan 15 diambil dari variabel ini. Oke, ya? Nah, kemudian setelah itu selesai. Oke, teman-teman. Jadi, untuk contoh program yang pertama ini, kita
membentuk fungsinya ya, mendefinisikan fungsinya di bawah area fungsi main. Saya hilangkan dulu ini biar tidak mengganggu. Nah, di bawah fungsi main. Nah, karena kita mendefinisikan fungsinya di bawah fungsi main, atau karena kita eh, mendefinisikan badan fungsinya di bawah fungsi main, ya, maka kita harus mendeklarasikan fungsi ini secara khusus di atas blok fungsi main. Walaupun sebenarnya di sini sudah ada pendeklarasiannya juga, tapi karena compiler tidak akan mengenali jika eh, kita jika kita tidak mendeklarasikannya di atas, maka ya mau tidak mau harus dideklarasikan khusus dulu seperti ini, ya. Karena kalau ini dihilangkan pasti akan error, karena compiler tidak akan memahami yang mana yang dimaksud sebagai fungsi penyumlahan. Kenapa? Karena ketika ini dieksekusi, compilernya akan mencari fungsi penyumlahan. Nah, kalau ini dihapus, seperti ini, dan ini tidak dideklarasikan, ini tidak akan error. Kenapa? Karena ya compiler tidak akan mencari fungsi penyumlahan ini. Ya. Nah, ini sukses kan? Tapi ketika misalnya kita memanggil fungsi ini, berniat memanggil fungsi ini, tapi tidak dideklarasikan sebelumnya, nah inilah yang akan menyebabkan error. Nah ini. Sehingga mau tidak mau harus dideklarasikan secara khusus di atas blok fungsi main. Ya. Sehingga seperti ini. Oke? Ya. Ini adalah cara pertama, pendeklarasian pembentukan fungsi di bawah fungsi main. Eh, Ilustrasi programnya kurang lebih seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi ini adalah pendefinisian fungsinya di bawah fungsi main. Karena berada di bawah fungsi, maka harus dideklarasikan secara khusus di atas fungsi main. Ya. Oke, kemudian bagaimana jika kita membuat fungsinya di atas atau mendefinisikan fungsinya di atas blok fungsi main? Ya. Nah, kalau kita mendefinisikan fungsinya di atas blok fungsi main, maka kita tidak perlu mendeklarasikan fungsinya secara khusus. Ya, langsung saja menggunakan sintaks 2 ya. Sintaks kedua atau pendefinisian fungsi. Karena di sintaks kedua itu sebenarnya sudah dibekali juga ya. Ada bagian pendeklarasian juga sebenarnya. Tapi karena ini di awal, di atas blok fungsi main, maka ini sudah dianggap sebagai pendeklarasian ya. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi untuk membuat pendeklarasian khusus ya secara terpisah dari pendefinisian fungsi ini. Kalau kita lihat di program, ya, kalau seperti ini kan error ya. Kita lihat kalau seperti ini error. Nah, kalau kita pindahkan ini ke atas, maka ini tidak akan error lagi. Ya, berhasil kan? Kenapa? Karena ketika baris 14 dieksekusi, kompiler akan mencari fungsi penyembelahan. Nah, di sini kebetulan kan ini ada pendeklarasian kan di sini. Nah, sehingga compiler akan sudah bisa mengenali yang mana yang dimaksud fungsi penyembelahan. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan pendeklarasian secara khusus. Ya. Nah, ini jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau kita membentuk fungsinya di bawah fungsi main, maka harus dideklarasikan secara khusus. Ya, kita harus membuat pendeklarasian fungsi secara khusus di atas fungsi main. Tapi kalau pembentukan fungsinya atau pendeklarasian fungsinya di atas blok fungsi main, maka kita tidak perlu lagi mendeklarasikannya secara khusus dan atau terpisah dari fungsi ini, ya. Karena ini sudah ada pendeklarasian di sini. Oke, teman-teman. Jadi itu ya cara pendeklarasian dari fungsi, eh, pendefinisian dan cara memanggil fungsi. Jadi kesimpulannya, fungsi merupakan kumpulan perintah dalam blok program untuk menyelesaikan suatu tugas khusus tertentu. Eh, Kemudian, jika fungsi didefinisikan di bawah blok fungsi main, maka harus ada pendeklarasian khusus di atas fungsi main. Tapi jika fungsinya didefinisikan di atas blok fungsi main, maka tidak perlu pendeklarasian khusus. Oke ya. Eh, jadi saya harap teman-teman bisa mengerti, bisa lebih mudah lagi memahami bagaimana cara mendeklarasikan, mendefinisikan, hingga memanggil sebuah fungsi. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai
bagaimana membuat fungsi dengan nilai balik dan tanpa nilai balik, dan bagaimana membuat fungsi dengan parameter dan tanpa parameter. Ya, jadi fungsi ini sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita bahas di dalam, tapi untuk ini ya supaya lebih teratur, jadi di video ini saya membahas hanya mengenai eh, pendeklarasian dan pemanggilan fungsi sebagai dasar untuk masuk ke materi berikutnya. Oke, oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video di channel pakcoding.id. Salam hangat dari tim pakcoding.id, Home of Noob Programmers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.